Halo, berjumpa lagi di channel Hans CT bersama saya Hans. Pada video kali ini saya tidak akan membahas desain dulu, tapi saya akan membahas bagaimana cara produk teman-teman itu laris manis yang berkelanjutan. Tidak hanya orang beli itu tidak hanya satu kali atau dua kali, tapi secara berkelanjutan. Oke, kita akan bahas bagaimana sih cara produk teman-teman itu penjualannya tidak hanya satu kali atau dua kali, tapi secara berkelanjutan. Oke, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah produknya. Jadi produk teman-teman itu harus produk yang bagus dulu, baru nanti promosinya itu akan mudah. Tapi kalau produknya masih kurang, itu promosinya akan sulit. Misalnya udah produknya jelek misalnya ya, terus dipromosikan dengan biaya marketing yang besar, tapi produknya nggak bagus, itu akan percuma juga. Nanti kan orang belikan hanya sekali untuk penasaran saja, tapi setelah selanjutnya karena tidak cocok dengan produknya, ya tidak akan beli lagi, cuma hanya sekali saja. Nah, yang pertama itu pokoknya itu harus produknya dulu ya. Jadi harus bagus dulu. Sebagai barometer misalnya teman-teman punya produk, terus teman-teman kalian beli produkmu. Nah, itu belinya misalnya satu kali, terus cuma satu kali aja, itu masih ada satu tanda mesti ada masalah dalam produknya. Misalnya teman-teman belinya itu berkelanjutan, misalnya udah beli satu tuh, terus udah nyoba rasanya, terus besok beli lagi, berarti produknya itu udah layak untuk dipasarkan. Tapi kalau teman-teman kalian belinya baru satu kali dan tidak beli lagi, itu pasti ada masalah dalam produknya. Jadi harus dibenerin produknya dulu, biar produknya bagaimana cara teman-teman itu beli terus menerus, itu tandanya produknya sudah siap. Nah, kalau produknya sudah siap, itu bagaimana cara orang pada beli. Nah, yang pertama itu harus tentukan target pasar. Misalnya contohnya ya, target pasarnya itu di sebuah kota, misalnya kota Yogyakarta misalnya ya. Nah, bagaimana cara mempromosikan agar semua orang yang tinggal di kota Yogyakarta itu tahu produk teman-teman. Nah, salah satunya bisa mungkin promosi itu ada dua ya, ada offline ada online. Kalau promosi offline itu mesti seperti jadi sponsor event atau nyebar brosur, atau mungkin ada sales dan lain sebagainya. Tapi kalau online itu bisa dipromosikan lewat sosial media seperti mungkin Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa lewat ini juga marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia. Bisa juga untuk mengenalkan produk teman-teman ke khalayak umum, atau misalnya wilayah kota Yogyakarta itu bisa lewat endorse mungkin endorse YouTuber Jogja, ataupun mungkin endorse selebgram yang ada di Jogja biar tahu, atau mungkin endorse seperti misalnya ada di Jogja itu Instagram Merapi News. Nah, itu bisa di endorse juga biar lebih cepat produk teman-teman itu dikenali oleh khalayak umum. Terus nanti kalau sudah promosi gencar-gencar ini nanti teman-teman tanya acak orang yang ada di dalam kota Yogyakarta itu. Misalnya teman-teman tanyain, misalnya produk teman-teman itu misalnya keripik pisang misalnya, keripik pisang merek HH misalnya. Nanti teman-teman tanyakan ke orang yang tinggal di area Yogyakarta, misalnya tanya, tahu nggak produk ini? Nah, misalnya banyak orang yang belum tahu, itu berarti promosinya belum sukses. Nah, kalau sudah sukses, itu berarti orang yang teman-teman tanya itu secara random, secara acak, itu tahu, itu berarti produknya promosinya sudah bagus. Kalau belum dikenal, berarti belum bagus secara komunikasi produk kalian kepada khalayak umum. Mungkin harus lebih kreatif lagi dalam bikin media promosi ya, mungkin konten-kontennya dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan. Nah, kalau sudah promosi gencar, produknya sudah bagus ya, terus promosinya sudah gencar, sudah menjadi top of mind di kota Yogyakarta, misalnya semua orang Yogyakarta udah tahu produk teman-teman, itu langkah selanjutnya misalnya produk keripik itu harus siap produknya. Kalau orang mau beli itu di mana? Misalnya teman-teman harus kerja sama Indomaret atau Alfamaret atau mungkin toko-toko lainnya. Jadi setelah promosi gencar, kalau orang mau beli itu ada area terdekat. Misalnya orang kadang ada yang dijual di seperti Tokopedia atau Shopee, itu kadang kalau area sama kota itu kadang males ya, pengen cari langsung, ada yang cari tempat terdekat untuk nyari produk itu di mana. Jadi teman-teman harus penyebaran produknya itu harus siap ya. Misalnya orang yang pengen tahu lihat fisiknya, kadang kan ada orang yang pengennya memegang langsung produknya, tapi ada juga yang karakternya tinggal pencet beli di misalnya di marketplace, tinggal pencet
datang. Tapi ada juga orang yang masih belum mantap kalau megang produknya. Nah, itu teman-teman harus disiapkan biar lebih mudah. Atau misalnya di marketplace itu harus pengirimannya harus misalnya dalam kota harus gimana, harus biar cepat, tidak memakan berhari-hari. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, itu teman-teman kira-kira bagaimana cara produk teman-teman itu biar laris secara berkelanjutan. Yang penting itu produknya itu harus kuat dulu. Kalau produknya sudah kuat, itu promosinya akan lebih mudah ya. Tapi kalau produknya belum bagus, itu promosinya akan percuma juga sih. Kalau misalnya udah gencar terus orang penasaran nyoba sekali nggak cocok sama produknya, itu nggak akan berkelanjutan. Nah, itu kira-kira teman-teman bagaimana cara mempromosikan atau bagaimana calon customer itu biar beli produk teman-teman secara berkelanjutan. Oke ya, mungkin segini dulu sharing saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar kedepannya saya memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. Oke ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.